Ini drone pertama, ini unit karena ada DJI sama SJRC. Disclaimer dulu ya, ini remote-nya sudah saya modifikasi pakai antena modem teman-teman ya, bisa. Nah itu sudah saya keluarin antenanya teman-teman ya, jadi saya harap sinyal yang dikirimkan si drone atau remote itu oke. 200 meter lagi teman-teman, kita sampai pantai 6,2 km teman-teman. Apakah drone bisa sanggup? 6,2 masih sanggup. Saya kasih bonus lagi teman-teman, 6,3. Halo teman-teman, oke, kali ini kita mau coba long range lagi ya. Nah ini tas SJRC F22S2 Pro Plus, tapi di dalamnya ada dua drone teman-teman. Ini drone pertama, terus ini baterai cadangannya, terus nah ini unit apa namanya, DJI Mini 3. Ini remote DJI Mini 3 dan ini remote SJRC nya teman-teman. Oke, saya ambil dulu ya. Nah kali ini kita mau coba long range, tapi saya bingung mau long range pakai unit yang mana karena ada DJI sama SJRC teman-teman. Dua-duanya drone-nya juga belum dipanasin semua, udah lama nggak terbang, jadi kita mau coba panasin ya dua unit ini. Kayaknya karena ini long range jadi pakai unit yang SJRC teman-teman ya. Oke, saya prepare dulu. Nah ini dia teman-teman, ini unitnya sudah ready ya, sudah ready to play. Oke teman-teman, sebelum terbang disclaimer dulu ya, ini remote-nya sudah saya modifikasi pakai antena modem teman-teman ya, bisa dilihat ada dua antena yang keluar dari situ, itu saya modifikasi, pencet maaf. Nah antena sama ini teman-teman, analog ini sudah saya ganti ya sama analog 2K3 PS5, jadi bisa lebih smooth perpindahannya atau perputarannya teman-teman. Nah modifikasi yang kedua yaitu pada drone-nya teman-teman. Nah di sebelah kiri ini, di kaki drone ini teman-teman, kelihatan nggak ya? Nah itu sudah saya keluarin antenanya teman-teman ya, jadi saya harap sinyal yang dikirimkan si drone atau remote itu bisa langsung diterima dengan bagus. Nah itu ya disclaimernya itu ya teman-teman ya, drone ini sudah dimodifikasi dan remote-nya pun sudah dimodifikasi. Nah ini remote-nya. Oke, kita coba langsung ke layar FPV. Nah oke teman-teman, sudah masuk layar FPV ya. Oke, sebelum terbang sebagai pilot yang baik, kita cek semua parameter yang ada di layar FPV. Baterai drone ada di 100%, GPS lock di 22, bagus ya. Baterai remote ada di 100%, dan geokompas sangat besar ya, 72. Ini karena drone saya berdiri di atas coran ya, ada besi banyak. Oke, tanpa basa-basi, bismillahirrahmanirrahim, arming, and take off. Drone mulai terbang, perhatikan area sekitar bebas dari obstacle, cek pengaturan parameter dan tetap Kita fokus. pakai mode Sensor obstacle diaktifkan. support teman-teman ya. Oke, langsung saja kita dorong drone ke depan teman-teman. Kita langsung ngomong. Oke, drone sudah terbang ke depan teman-teman. Pemandangan cukup bagus sekali. Wow, cakep sekali pemandangannya. Saya turunkan kameranya teman-teman, kameranya terlalu tinggi. Oke, segini sudah bagus. Nah, kita naikkan lagi ketinggiannya teman-teman.
ketinggiannya kita naikkan lagi, naikkan. Wow, sambil kita lihat pemandangan ya, bagus sekali pemandangannya teman-teman. Nah, oke, kita naikkan lagi ketinggiannya sambil kita tes jarak teman-teman. Ada beberapa tips yang saya ingin sampaikan terkait geokompas ya. Nah, yang pertama geokompas itu nilainya harus kecil teman-teman, karena itu mempengaruhi dari arah kompas drone kita. Kalau semakin besar itu, tadi kan nilainya 70 ya, kita berdiri di sini. Nah, itu karena di bawahnya itu ada besi teman-teman, ada besi coran, jadi nilainya yang tinggi. Nah, itu sangat mempengaruhi dari kompasnya. Kalau bisa kecil nilai geokompas itu. Nah, sekarang sudah 27, oke lah, itu cukup buat referensi dari kompasnya. Tuh, yang pertama. Nah, tips yang kedua untuk long range teman-teman ya, atau long range, itu kita harus perhatikan baterai drone atau baterai RC. Nah, baterai drone kita, nah ini sebelum kita lanjut ke long range-nya, kita disclaimer dulu, drone ini pulang dengan dua parameter teman-teman ya. Baterai 50% saya akan pulangkan drone ini. Yang kedua adalah sinyal hilang. Sinyal hilang otomatis drone akan pulang. Nah, jadi cuman dua parameter itu yang bisa bikin drone ini pulang teman-teman. Karena apa? Karena kita harus butuh 50% baterai untuk pulang teman-teman. Jadi jangan paksakan drone terus melaju sampai baterai di bawah 50%. Nah, itu. Nah, ini tips lagi ya terkait baterai teman-teman. Drone SJRC ini, sepengalaman saya, kalau salah bisa dikoreksi teman-teman, komen aja. Sepengalaman saya, jarak di atas 4 km itu kalau sinyalnya hilang, itu drone auto pulang, bener kan? Nah, ini kalau sinyalnya tidak hilang, drone akan pulang. Jadi baterainya sudah 50%, drone yang masih bisa didorong maju, drone akan RTH sendiri. Itu sih pengalaman saya. Nanti bisa teman-teman buktikan. Oke, jarak sudah di 2 km teman-teman. Pemandangannya sangat cerah sekali. SJRC F22 ini mantap sekali. Kecerahannya rekomendasi lah. Nah, sekedar info aja, sudah ada revisi atau generasi drone SJRC terbarunya teman-teman, yaitu F22 S3. Bedanya F22 S2 dan S3 adalah aksis gimbalnya teman-teman. Jadi kalau udah S3 itu 3 aksis teman-teman gimbalnya. Jadi buat sinematikan lebih bagus lagi ketimbang yang aksis 2 gitu. Nah, lanjut terkait tips tadi ya. Yang kedua baterai. Nah, yang ketiga baterai remote. Baterai remote di sini itu tidak terlalu dihiraukan teman-teman. Karena apa? Karena ketika remote ini mati, drone masih berkilo-kilometer di depan, itu otomatis drone akan RTH gitu teman-teman. Jadi nggak usah khawatir, secara normal drone akan pulang, kecuali saya pernah sharing sama temen drone saya, dia drone hilang ketika terbang melewati tower teman-teman. Nah, tower ini harus kita hindari teman-teman, karena bisa mengganggu frekuensi kita. Nah, drone dia hilang ketika drone ini RTH dan sinyal putus, sinyal FPV tidak ada, layar tidak ada. Nah, drone itu entah hilang kemana dan tidak RTH. Nah, saya sharing sama beliau, katanya setelah melewati tower seperti itu. Nah, jadi sangat harus kita hindari ya, tower-tower yang memiliki frekuensi tinggi. Nah, kita tidak tahu, jadi kita hindari saja. Oke teman-teman,
tanpa kita sadari jarak sudah 3,2 km teman-teman. Oke, lanjut saja. Nah, jangan terlena ya, yang seperti saya bilang tadi, jangan terlena, kita menikmati keindahan alam, kita ngobrol ngalor ngidul. Baterai kita masih berapa nih? Nah, ini masih 80%. Oke, masih lanjut ya, berarti kita lanjut ngobrol nih. Selanjutnya adalah GPS teman-teman. Nah, GPS ini hati-hati ya, terbang kan drone kita sudah dilengkapi dengan GPS. Nah, di drone itu juga bisa mode tanpa GPS, namanya mode ATT, altitude. Nah, itu mode tanpa GPS. Nah, ini yang sering kali ada beberapa teman-teman drone saya sharing di beberapa tombol remote itu ada yang kita tekan lama, itu mode ATT. Nah, itu apesnya lagi gabung dengan RTH teman-teman. Kalau nggak salah itu yang drone SJRC F5, tapi kalau salah koreksi ya. Nah, itu kalau kita tekan lama RTH itu bukan RTH, jadi RTH itu tekan sekali klik gitu. Nah, kalau ditekan lama itu dia bakal mode non GPS atau ATT mode. Nah, itu yang bahaya lagi. Kita berharap drone kita RTH, karena malah masuk ke mode ATT, jadi malah hilang sinyal. Kita asik ngobrol teman-teman, ternyata sudah ada peringatan ya. Nah, kita harus perhatikan lagi peringatan ini 4 km teman-teman. 4 km di jarak 4 km di kondisi baterai 74%. Mantap sekali ya. Nah, saya sharing lagi nih teman-teman. Terakhir saya menerbangkan drone ini, bukan terakhir ya, terjauh saya menerbangkan drone ini itu di 6 km teman-teman. Nah, ini kita coba aja ya. Kita coba saja baterai ini masih kuat 6 km atau tidak. Nah, tips selanjutnya teman-teman, baterai drone sudah, baterai remote sudah, kompas sudah, GPS sudah. Nah, ini tips selanjutnya, tips long range ya. Tips long range adalah pertama, kita perhatikan arah drone ya. Remote kita harus lurus dengan posisi drone kita. Itu tips yang pertama. Nah, tips yang kedua adalah kita perhatikan kecepatan drone kita teman-teman ya. Setiap drone punya kecepatan masing-masing ya. Ini yang dari pengalaman saya, kalau SJRC itu kecepatan maksimalnya itu di 36 km per jam. Kalau di GM Mini 3 mode sportnya kecepatannya sampai 50 km per jam teman. Nah, hubungannya apa? Hubungannya adalah kita mengetahui arah angin di kondisi itu. Pengaruhnya apa? Pengaruhnya adalah ketika kita pulang nanti kita tidak melawan angin. Nah, jadi baterai 50% itu kita kan nggak ada spare. Syukur-syukur 60% udah pulang ya. Kalau 50% kan kita nggak ada spare, setengah-setengah. Nah, itu kalau dilawan angin, nah itu tidak akan sampai drone kita teman-teman. Nah, jadi contohnya di sini, ini kecepatan kita 35 km per jam. Ini normal, kita tidak dilawan angin dan tidak dibantu angin. Jadi pulang pun juga gitu. Semoga tidak ada hujan, tidak ada angin. Oke teman-teman, kita skip dulu tipsnya ya. Saya harus konsentrasi karena ini sudah 5,5 km teman-teman. Ngeri-ngeri sedap kalau kita banyak ngobrol, tahu tuh drone saya hilang entah mana. Depan sudah pantai teman-teman, sudah memasuki area tambak udang atau tambak ikan teman-teman ya. Jarak 5,6. oke. Target saya 6 kilo ya. Jangan minta lagi setelah 6 kilo teman-teman ya. Target saya 6 km. 6 km drone ini kita pulangkan ya, jangan minta lebih. Oke, baterai 65%, jarak 5,8 km. Oke, 200 meter lagi teman-teman, kita sampai pantai. 100 meter lagi teman-teman. Oke, mantap. Nah, spek dari SJRC ini F22 ini adalah 6 km teman-teman. Nah, saya berarti sudah mantap ya, sudah melampaui dari kapasitas atau spek drone ini teman-teman. 6, oke bonus ya. Oke deh, karena kalian masih menonton, saya kasih bonus 6,2 ya.
6,2 km teman-teman. Apakah drone ini sanggup? 6,2 masih sanggup. Saya kasih bonus lagi teman-teman, 6,3 ya, 6,3. Saya kasih bonus lagi. Apakah drone ini masih sanggup? Apakah drone ini masih sanggup teman-teman? 6,3. 6,3. Oke, sanggup ya. Oke, jangan minta lebih lagi. Baterainya 56%. Oh, tapi saya harus menepati janji bahwa drone ini pulang itu di 50% atau hilang sinyal. Oke, ada apa ini? Drone sudah tidak bisa dikendalikan teman-teman. Waduh, ada apa ini ya? Drone tidak bisa dikendalikan, remote connecting teman-teman. Oh, ini putus sinyal teman-teman. Putus sinyal, apa yang terjadi? Saya belum bisa memantau drone kita. Drone-nya entah kemana. Aduh, sedikit panik teman-teman. Drone-nya entah kemana RTH telah dan aktif. belum ada Drone akan menuju home point. indikator RTH. Belum ada indikator RTH. Nah, sudah. Drone sudah RTH. Nah, berarti kesepakatan kita terjaga atau terjadi teman-teman. Drone balik karena hilang sinyal teman-teman ya. Baterai sudah menipis 48% yang saya bilang tadi ya. Kita harus menyisakan 50%, tapi ini saya tekor 2% teman-teman. Semoga drone ini masih sanggup untuk pulang. Kecepatan 31 km per jam, berarti tidak ada angin di atas ya, masih normal. Oke, tetap lanjut. Nah, sembari kita menunggu drone ini pulang, saya kasih tips terakhir ya. Tips terakhir untuk mendapatkan atau menghemat baterai lebih lagi. Nah, tips terakhir, baterai kan ini di 46%. Oke. Nah, cara menghemat baterai adalah kita turunkan perlahan drone ini teman-teman. Kan ini ketinggiannya 124 ya. 124. Nah, kita turunkan perlahan drone-nya. Perlahan untuk menghemat baterai teman-teman. Jadi secara logika kan kalau kita menurunkan drone berarti mengurangi putaran dari baling-baling. Nah, itu sedikit menghemat baterai untuk drone ini pulang ke RTH. Oke. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan karena durasi sudah panjang. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe supaya saya lebih semangat lagi untuk kasih tips-tips konten dari drone. Oke, terima kasih banyak. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.